Wa man istagna bimalihi qalla. Siapa yang kaya mengandalkan kekayaannya artinya cukup dengan kaya saja, ya, dia tidak mohon kepada Allah, maka ya orang yang mengandalkan kekayaan padahal kekayaan itu akan bisa hilang, ya, bisa hilang, ya. Nggak bisa kita mengandalkan kekayaan aja, ya. Waman azza bi makhlukin zalla. Siapa merasa mulia di makhlukin, ya, daripada makhluk itu akan jatuh hina. Jadi makalah yang ke-34 ini daripada sebagian ulama berkata, ya, mani tasoma bi aqlihi dhalla. Siapa yang mengandalkan akalnya saja itu akan sesat, ya. Hidup kita ini tidak boleh hanya dengan akal saja, tapi harus dengan, ya, mengikuti daripada, ya, Rasulullah SAW. Ya. Kita melaksanakan hidup ini harus berdasarkan tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh semua kita jangan pakai akal lagi. Akal aja, ya, ada yang bisa pakai akal, ya, tapi kalau dalam ibadah semua kehidupan kita ini, ya, harus dengan melalui tuntunan daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi katakan taraktu fikum amroin, ya, lan tadilu abadan, ya, inta masaktum lan tadilu abadan, kitabullah wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul katakan taraktu fikum amrain, saya tinggalkan untukmu umatku dalam kehidupan ini ada dua hal. Intamasaktum bihima, kalau kau pegang teguh dua hal ini, kau laksanakan dua hal ini, ya, lan tadilu abadan, kau tidak akan sesat. Ya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang harus kita pegang itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitabullah, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang yang hidupnya hanya berdasarkan akal saja, itu dia akan sesat dalam hidup ini. Ya, dia akan sesat dalam hidup ini. Maka kita, ya, dalam hidup ini, ya, jangan pakai akal saja. Ada yang boleh pakai akal, tapi kalau dalam kehidupan syariat itu kita mengikuti, ya, daripada, ya, Rasulullah SAW. Kalau kita nggak mau sesat, kata Nabi, ikutilah, kerjakanlah apa yang diperintahkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cuma berpegang pakai akal aja, itu ya kan jadi sesat, gitu, ya. Nah, jadi, ya, dalam hidup ini, ya, semua apa yang kita lakukan ini, ya, adalah ada tuntunannya, ya, ada tuntunannya. Itu semua kehidupan kita semua ada tuntunan, ya, dari Rasulullah SAW, ya, wajib jangan sampai yang sunat dalam kehidupan semua ada tuntunan dari Rasulullah, ya. Jangan kita pakai akal aja, ya, pakai akal aja, ya, kita harus mengikuti sunnah Rasul sampai yang sekecil-kecilnya hidup kita ini dituntun dibimbing oleh Allah dan Rasulullah SAW, ya. Pakai sendal ya, ada tuntunan Rasulullah. Ya, cuma mau kita, ya, itu kayak sendal mau, ya, harus pakai kaki kanan duluan, ya, lepasnya kaki kiri, pas kaki kiri duluan, ya, baru kaki kanan. Itu yang kecil, tidak anggap kecil, tapi itu pahalanya. Janganlah suatu perbuatan itu kecil kita anggap kecil, itu, ya, suatu perbuatan yang besar pahalanya mengikuti daripada Rasulullah SAW. Itu juga banyak lupa,
ya dianggap kayak sendal doang. Ya, udah. Ya. Kita pakai baju, ya. Itu udah biasa pakai baju, lari 3 kali, ya. Udah ngikuti sunnah Rasul belum? Ya, sunnah Rasul ngancingin baju dari bawah ke atas. Ntar buka dari atas ke tuh. Yang bener tuh bikin kayak seliting celana panjang tuh. Celana panjang dari bawah dulu ke atas. Ya, itu sunnah-sunnah. So, ya, gitu ya. Jadi semua juga bermohon pada Allah, ya, semua itu pakai ya sunnah Rasul. Kan kita selalu meminta kepada Allah apapun ya yang kita lakukan dalam hidup ini, ya hendaklah kita berdasarkan daripada sunnah Rasul. Jangan pakai akal aja, ya. Ada memang yang harus pakai akal, gitu. Tapi ya hendaklah tetap diiringi dengan sunnah Rasul. Gitu, ya. Bahkan kita ya melakukan perbuatan apapun, semuanya hendaklah kita memohon kepada Allah dan kemudian baru kita berakal. Ya, maka di sini dikatakan gamani tasomah. Ya, siapa yang hanya berpegang kepada akal saja, dolah dia itu sesat dalam hidupnya. Hidup kita ini ya adalah untuk mengabdi kepada Allah, dan semua hidup kita ini diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, bahkan dalam suatu hadis dikatakan ya sendal jepit kita putus saja, mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, nanti baru pakai akal. Gitu ya. Jangan kita itu gampang dah, entah tinggal beli doang. Ya. Itu otomatis sekarang ya, minta kepada Allah. Ya. Berikan keberkahan di sendal biar bisa nyambung. Baru beli. Ya. Itu ya. Jadi ya dikatakan di sini dalam hidup ini janganlah semata-mata hanya dengan akal. Nah, kalau dengan akal ya nanti kita bisa menjadi manusia, bisa menjadi ateis, bisa menyimbang keluar dari Islam kalau semata-mata pakai akal. Gitu ya. Jadi kita hidup ini ya jangan hanya semata-mata kepada akal ya, tapi hendaklah kita harus dengan apa yang sudah Rasul katakan, apa yang sudah Rasulullah tinggalkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an dan gimana kita melaksanakan hadis Al-Quran ya, dalam hidup ini supaya kita tahu sesuai dengan hadis Al-Quran. Ya belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu. Ya, ngancingin baju gimana, hadisnya mana, kita nggak tahu. Ya, kita mau ziarah kubur bacaannya apa, masuk kamar mandi bacaannya apa. Itu ya kita tahu, kita harus belajar ya, kita harus belajar gitu ya. Jadi ya dimana dikatakan manita soma bi akli dolah, siapa yang hanya mengandalkan akal saja dalam hidup ini dia akan sesat ya, dia akan sesat ya gitu. Mani tamada ala aklihi fi umurihi, siapa yang hanya mengandalkan berpegang dengan akal saja dalam segala urusan ya, urusan hidup ini ya, maka dia itu akan sesat ya, dia akan mendapatkan kesesatan ya. Makanya kita harus belajar ya, harus belajar ya. Dengan belajar itulah kita tahu ya bagaimana cara hidup kita ya, bagaimana cara bangun tidur, apa yang kita baca bangun tidur kan gitu ya. Kita baca bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana lain nusur ya, gitu ya. Ya, jadi kita harus belajar ya, harus belajar ya, karena hidup di dunia ini kita adalah diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Bagaimana kita mengabdi Allah? Harus dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, salah. Ntar kuburan disembah, ya kan? Batu cincin disembah, keris disembah. Nah, itu, ya. Itu harus pakai ilmu, ya. Karena hidup kita ini, ya, itu sementara. Hidup kita nanti di akhirat yang kekal abadi, dan semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu akan diminta pertanggungan jawab. Sekecil-kecilnya ditanya, ya, nggak ada waktu satu detik pun yang kosong. Kali kelupaan malaikat catat seperti pada kelupaan, ya, kelupaan kosong enggak, terus berjalan itu waktu, dan semua dicatat. Ya, kecuali nggak dicatat 3, nggak dicatat kita pekerjaan kita 3, terutama waktu tidur nggak dicatat tuh, istirahat gitu nggak dicatat, nggak kita ngomel juga nggak dicatat tuh, mimpi nggak dicatat tuh, ya. Yang kedua orang gila nggak dicatat. Dia melakukan apapun, dia nyolong bahan orang itu, dia nggak dicatat, gitu ya. Tiga, anak kecil nggak catatan, itu 3, ya 3. Tapi kalau kita ini sepanjang sejak melek mata sampai merem lagi, sampai tidur lagi, semua dicatat. Nggak ada satu detik pun yang ketinggalan yang nggak dicatat, ya. Memang itu, ya, hendaklah kita gunakan hidup kita ini jangan dengan akal saja, ya, tapi yang pertama adalah kita kerjakan mana yang harus dengan akal, tapi tetap dilandasi dengan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga udah, ya, gampang ini, ya, dikerjain gampang, ya, akal, ya. Sekalipun kita umpama dananin radio HP dananin, ya ini gampang. Tapi kita harus juga pakai bismillah. Jangan anak gua bisa ini gampang, encer ini. Itu udah sombong tadi lah. Ya, udah sombong. Ya, walaupun kita memang udah ahli danan, ya, baca bismillah. Ya, artinya itu kepada Allah. Jangan kita anggap udah gampang, ya, ini urusan gini gampang nih, ya, tinggal pasang baut doang juga. Tapi jangan lupa baca bismillah, ya. Kenapa? Karena kalau kita nanti, ya, tidak bersandarkan dengan bismillah, kita udah anggap itu, akhirnya kita bangga, ya kan? Gue bisa, ya kan? Gampang. Nah, itu akhirnya tinggal nanti timbul di hati kita menjadi takabur, jadi sombong, ya. Itu karena kita hanya mengandalkan kepada akal kita saja, ya. Yang kedua dikatakan wa mastagna bimali qalla wa mastagna bimalihi, ya, maniktafa bimalihi lam yakfi zalika, ya. Siapa yang merasa bangga, merasa kaya dengan hartanya, ya, qalla, dia itu bisa jatuh miskin, dia bisa jatuh miskin, bisa susah, ya, gitu. Dalam yakfi zalika, cukup kita merasa dengan harta yang ada udah cukup, enggak, ya. Tapi dalam hadis dikatakan man istagna billah agnaha, siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan kayakan. Yang memberikan kita harta adalah Allah, yang memberikan kita kaya adalah Allah, ya. Memberikan kesehatan kita Allah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini harta nih, ya, karena lihat saya, karena saya usahanya, ya, betul lihat, jadi saya dapat harta yang banyak.
Jangan demikian karena hidup ini ada naik, ada tuh yang kaya bisa menjadi miskin karena harta ini tidak abadi, hidup di dunia tidak abadi. Ya, kan malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, ya, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu, ya, dan wa mal ma syi'ta fa inna majiyun bi. Maka Jibril ya, berkata kepada Muhammad, hiduplah kamu, ya, semau kamu atau sesuai dengan preferensi kamu di dunia ini. Fa inna ma mayitun, ingatlah kau semua bakal mati. Ya. Hidup di dunia ini memang bervariasi, ada yang kerja, ada yang pegawai, ada yang dagang, ada yang sekolah. Kita ini sebagai apa? Sebagai dagang. Ya, daganglah dengan baik. Ya. Kenapa? Karena kita nggak selamanya dagang. Kita bakal mati. Kita bakal mati. Ya, jangan lupa. Ya, dagang lagi enak rame lupa mau sembahyang. Ya. Jangan lupa kita ini daganglah yang baik. Kerjalah yang baik, yang jujur. Ya, jangan berbohong, jangan macam-macam. Kerja yang jujur. Ya kenapa? Kita ini semuanya bakal mati. Yang kedua dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad ahbib masyita fa innaka mayitu fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad ahbib masyita, cintailah. Ya, apa yang kau mau cintai. Innaka mufariku. Tapi ingat, semuanya akan berpisah. Nggak ada yang kita cintai terus sama kita. Nggak ada. Dunia ini ya akan kita berpisah. Harta yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, semua itu akan berpisah. Anak, istri kita yang kita cintai, kita sayangi, itu akan berpisah. Ya, apakah dia memisahkan diri duluan, apa kita duluan? Ya, apa bareng-bareng? Gitu ya, gitu ya. Apa duluan dia? Habis, ya. Istri kita mati duluan, atau harta yang kita sangat cintai, ya, habis duluan, bangkrut duluan, ya. Masa pandemi kemarin berapa banyak orang yang, ya, hartanya habis duluan. Ya, yang miliaran, ratus juta, habis semua itu duluan, ya, gitu. Ada juga yang kita duluan cari duit, kumpulin banyak, udah kumpul, kita mati duluan, ya, itu semua akan mati duluan. Makan jangan sampai kita mempunyai pikiran harta itu, ya, bisa, ya, melakukan apa yang saja yang kita mau, tapi ingatlah harta itu akan berpisah dari kita, ya. Jangan sampai kita merasa wah pokoknya kalau sama duit gampang lah, bisa aja mau kita apa aja, ya, ada duit pengen beli mobil bisa, ya, itu kan, menjaga apa bisa, ya. Jangan sampai punya pikiran demikian. Artinya kita kalau punya duit punya mau ngapain nggak bisa lah. Gitu ya. Tapi kita ingat, ya, maksudnya kalau kita punya duit, ya, punya anak istri, punya duit, keluarkanlah. Kita cari dan kita ikuti perintah Allah, keluarkan, ya. Lagi punya, ya, anak yang baik, jadi anak yang dididik yang baik, istri yang soleha, itu, ya. Jadi jangan sampai kita punya, ya, hati, punya duit banyak merasa, ya, paling, ya, minimal bisa segala macam, ya. Jadi jangan lagi, ya, harta ini, ya, bisa, ya, meninggalkan kita duluan, atau memang harta itu duluan. Harta, ya, tidak abadi. Yang jelas adalah apa yang kita miliki itu akan ditanya, diminta pertanggungan jawab oleh Allah SWT, ya. Kan min ainak tasaba
wa fima anfaqo. Dari mana kita mencari duitnya, kita kumpulin dari mana, kita keluarkannya kemana, kita keluarkannya kemana. Nah itu ya, ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan tanya umur kita ya, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka orang yang tidak mau manfaatkan hidupnya ini ya, hartanya banyak nggak mau dikeluarin, nggak mau disedekahkan, banyak punya waktu ya, nggak mau ibadah ya, males ngaji, itu misal ya, misal di akhirat ya. Kenapa? Karena waktu kita dari detik ke menit semua itu akan ditanya. Kalau kita nggak isi, kita banyak kosong buang, itu akan jadi rugi dan kita akan misal nanti di yaumul kiamah. Allah firmankan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun ya, di surat Al-Munafikun itu ya dikatakan ya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatimul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu, janganlah kamu nyari duit ya, janganlah anak istri kamu jadi kendala, jadi penghambat untuk kamu zikir, untuk kamu sholat ya. Karena nyari duit, sholat lambat dulu, punya duit kadang-kadang sholatnya ketinggalan ya. Jangan sampai ya, orang mukmin jangan sampai sibuk mencari duit, cari dunia itu ya, hingga lalai. Atau kita ya kepada anak kita ya, kita jadi lalai saking sayangnya kepada anak cucu, maghrib masih anak cucu ya, atau maghrib masih main bola ya, lapangan tuh maghrib masih main bola ya. Nah orang yang buang-buang waktu ini ya, faulaika humul khasirun, dia akan ya itu ya. Kemudian ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahumul maut ya, duit harta ya, hendaklah kau infakkan dari rezeki yang Allah berikan. Kita cari, Allah kasih rezeki, wa anfiqu, infakkan, keluarkan ya sebagian ya untuk ya fisabilillah, untuk anak yatim, apa keluarkan ya. Kalau kita tidak memanfaatkan hidup ini dengan ibadah kepada Allah, suka lalai kepada Allah, punya duit pelit banget ya, maka nanti di akhirat rugi. Waktu sakaratul maut tuh kan udah dikasih tuh bayangan tuh ya, bayang kita tuh wa iza baltal hulkum wa antum hina izin tanjurun dalam surat Waqiah. Kalau kita sudah roh di tenggorokannya, lihat nih, wah amalan semua. Nah saat itulah ya orang itu mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, dia berkata, ya Allah jangan cabut dulu ruh saya. Ya. Ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya mau sedekah dah. Saya mau jarang soleh dah. Nah, tidak bisa ya. Kalau sudah waktunya saja umum, kalau sudah waktunya maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya. Nah ini manfaatkan waktu. Dari ya makalah ini menjelaskan ya bahwasanya kita jangan selalu menggunakan akal kita. Ikutilah hidup ini berdasarkan bimbingan dari hadis ya dan Al-Quran, dan kita menjadi harta ini hendaklah ya kita manfaatkan. Yang ketiga, man azza bi makhluqin zallan ya, man azza bi makhluqin, siapa yang mulia karena makhluk ya, maka dia akan jadi hina ya.
sampai kita merasa mulia, ya itu akan menjadi hina nanti kita, ya. Jadi kita merangan bangga, ya. Yang dikatakan, ya, penjelasannya man kanat quwwatuhu bimakhluqin sara zalilan, ya. Man kanat quwwatuhu, siapa yang kekuatannya itu menjadikan kebanggaan di hadapan makhluk, sara zalilan, maka dia akan menjadi hina, ya. Jangan sampai kita bangga, ya, punya kekayaan bangga, ya, atau punya kesehatan bangga, saya sehat terus nggak pernah sakit, ya, nggak boleh bangga, ya, saya kuat, ya, nggak boleh bangga. Semua kita harus, ya, merendahkan hati kita, ya, pada manusia maupun di hadapan Allah SWT, ya, merendahkan hati bukan merendahkan diri, ya, rendah diri tapi rendah hati, ya. Kalau rendah diri takut maksiat ini, ya, jadi rendah hati kepada Allah Taala, ya. Jadi jangan kita, ya, merasa mulia, jangan bangga, ya, merasa terhormat, ya, karena daripada, ya, harta kita, apa kekuatan kita, apa daripada kesehatan kita merasa, ya, merasa terhormat, ya, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kelebihan kita, ya. Kadang-kadang kita suka lupa, ya, ya, ya. Lu sehat banget, alhamdulillah, gue sehat banget. Makan buat teratur, ya, itu jangan, ya, artinya jangan bangga, ya, jangan takabur, ya, jangan sombong, ya, tapi hendaklah kita merendahkan, ya, tawadu, mempunyai sifat tawadu, ya, merendahkan hati, ya, di hadapan Allah dan di hadapan manusia, ya. Kita ini adalah manusia yang lemah, yang dhaif, ya, nggak punya kemampuan apa-apa, maka banyak-banyaklah baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, inilah, ya, makalah yang ke-43, ya. Besok makalah yang ke-44, amba bil hukama, ya, samratul ma'rifati salah satu fisolin al haya'u minallahi ta'ala wal hubbu billahi wal unsu billah, ya. Insyaallah minggu depan, ya, tentang makalah yang ke-44, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Astaghfirullah al-anbiya wa habdullah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina bi ashabihi rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa majidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa karimil ladzi sultani. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahlil qurbi unsra wa zakar, rabbi afiqna wa fiqhum lima tarda qawlan wa fi'lan karamah warzuqil kulli hadasan daiman wa akhilat ya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla su'un wa aqril biridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullal diyun qabla an ta'tina rusul manun
واغفر استر عند أكرم من استتر روضة وصلاة الله تعيش المصطفى من إلى الحق ودنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه المصابيح الكرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تغني وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.